The Matrix adalah film fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 1999 dan disutradarai oleh Lana dan Lily Wachowski. Cerita ini mengikuti seorang programmer komputer bernama Neo yang diperankan oleh Keanu Reeves. Neo merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dunia di sekitarnya. Setelah dijumpai oleh Morpheus, seorang pemimpin pemberontak yang percaya bahwa Neo adalah orang yang terpilih, ia akhirnya dibawa ke dalam dunia nyata yang berbeda dari kenyataan yang ia kenal. Di dunia ini, umat manusia hidup dalam ilusi yang diciptakan oleh mesin-mesin cerdas yang menguasai bumi. Mereka terjebak dalam sebuah simulasi yang disebut Matrix, yang membingkai semua pengalaman mereka. Morpheus dan timnya berusaha membebaskan Neo dan membawanya untuk melawan sistem yang mengekang manusia. Seiring dengan perjalanan Neo, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk pertempuran melawan agen yang mewakili kekuatan Matrix. Dalam prosesnya, Neo harus memilih antara hidup dalam kenyamanan ilusi atau menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Film ini mengeksplorasi tema-tema kompleks seperti realitas, kebebasan berkehendak, identitas, dan pengaruh teknologi terhadap manusia. Dengan latar belakang cerita yang mendebarkan dan filosofi yang mendalam, The Matrix mengajak penontonnya untuk mempertanyakan apa yang kita anggap sebagai kenyataan. Selamat datang di podcast hari ini. Saya pewawancara dan saya bersama teman-teman saya, Lailul Komsa, kemudian Fabian, kemudian Sania, kemudian Fajar Reno Budiman dengan ciri khasnya. Hari ini kita akan membahas masalah filosofis yang dihadapi dalam film The Matrix. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang menurut kalian merupakan tema utama yang diangkat dalam film ini, film The Matrix? Oke, ini film keren banget ya, apalagi pianonya. Banget sih. Jadi kalau menurut aku nih ya, banget. Iya. Jadi tema utama film Matrix ini kan tentang realitas dan ilusi. Jadi di film ini tuh kan dia menggambarin gimana tuh kita bisa terjebak di dalam dunia yang tampak sangat nyata, tetapi sebenarnya hanyalah ilusi. Gitu kan? Jadi tampak seperti mimpi tapi nyata banget gitu. Dan ini tuh ternyata itu adalah simulasi bukan ilusi, sorry. Jadi ini tuh mengingatkan kepada kita pada pemikirannya Descartes kan, teman-teman yang belajar di filsafat nih. Jadi terutama tentang keraguan dan eksistensi. Saya berpikir maka saya ada. I think therefore I am. Kan begitu ya Kak Fajar? Betul sekali. Betul. Kalau itu aku setuju banget ya sama Kak Ella ya. Apalagi film ini kan juga menyentuh tentang kebebasan dan takdir. Di sini sih kalau saya karakter yang saya sukai sih si Neo ya. Si karakter Neo itu tuh saya melihat kayak dia berjuang banget tuh untuk memilih jalannya sendiri gitu. Di saat orang-orang lain tuh memilih jalan berdasarkan pendapat orang lain gitu kan. Yang mana ini karakter yang ini menggambarkan perdebatan antara determinisme dan kebebasan berkehendak. Yang kebebasan berkehendak tuh dikemukakan oleh pemikiran-pemikiran modern seperti Sartre. Nah, Sartre itu sebenarnya menekankan sih kalau yang saya lihat kalau misalnya kita itu adalah pencipta dari pilihan kita sendiri kayak gitu. Kalau dari Sandi gimana? Kalau menurut aku ya, The Matrix tuh juga berbicara tentang identitas sih. Kita melihat bagaimana di sini Neo kan ya berjuang kan untuk menemukan siapa sih dirinya gitu. Di tengah kebingungan antara kenyataan dan simulasi gitu. Ini mirip dengan pemikiran postmodern yang menyoroti bagaimana identitas kita dibentuk oleh pengalaman dan konteks sosial sih. Betul San, apalagi kalau dalam konteks postmodern kita bisa melihat bagaimana film Matrix itu seperti metafora untuk keadaan sosial kita saat ini. Seperti yang diungkapkan Baudrillard, seringkali realitas kita tuh terbentuk dari simbol dan representasi. Kalau di filmnya mungkin digambarkan dengan dunia nyata dengan dunia virtual. Sangat menarik ya dan seru. Terus selanjutnya bagaimana menurut kalian film ini mengajak penonton untuk berpikir kritis? Kemudian di sekitar mereka gitu, mereka berpikir kritis di sekitar mereka. Bagaimana
Jadi kalau di film ini tuh jelas sekali ya Kak ya, film ini tuh mengajak penontonnya untuk mempertanyakan realitas yang mereka terima. Bahkan kalau kita aja nih bisa jadi kita berada dalam sebuah simulasi sekarang, sempat mikir gitu nggak sih? Sempet sih. Ya nggak sih? Ya kan mirip-mirip banget sama di film si The Matrix ya. Jadi yang seperti kita lihat tuh terutama di bagian Morpheus menawarkan Neo tuh pilihan mau pil biru atau pil merah. Kalau Ella pilih pil apa? Apa itu pil merah biru ya? Iya, Mungkin biar jelasin ke teman-teman pilihannya apa. pil merah sama biru aja sih, pilih warna. Selain pilih warna tapi kan ada tujuannya. Apakah Iya, ada kita tujuannya. bisa repeat atau apa ya Kak ya saat itu? Merah membawa ke masa lalu, Yang biru ke masa depan. ke masa depan ya. Iya. Masalahnya kalau kembali ke masa lalu belum tentu kita akan berada di kehidupan ini sekarang ya. Masa depan lah. Kalau ke masa depan begitu saja kita melewati semua prosesnya. Iya sih. Serba salah. Tapi kayak mending lihat ke depan ya. Iya. Mungkin bisa aja ya kalau kita kembali ke masa lalu nggak mengulangi kesalahan-kesalahan kita, tapi kita nggak akan berada di titik hidup sekarang. Kita nggak akan crossing path. Mungkin saya nggak akan ketemu kalian nih di sini gitu, ya kan? Ya apa namanya? Terus ya intinya itu kan adalah simbol-simbol dari pilihan ya untuk mencari kebenaran gitu. Meskipun seringnya kebenaran itu sulit diterima. Iya sih. Betul. Kalau kalian milih pilih apa? Biru. Biru. Masa depan ya? Masa depan. Skip langsung. Iya. Gak apa-apa sih, yang penting pilihannya pil biru atau merah nggak masalah, yang penting jangan pilih KB sih. Oh. Lucu suka KB terlalu banyak populasinya ini kan. Padahal tidak sering sejalan dengan kualitasnya. Itu adalah the topik ya. Betul. Nah sebenarnya sih kalau misalnya aku lihat ya dari si karakter Agent Smith, itu Agent Smith kayaknya dia lebih memilih untuk mempertahankan kendali atas individu, jadi kayak nggak memilih pil merah atau pil biru gitu, jadi tetap berkehendak nih sama pilihannya dia sendiri gitu kan. Itu sebenarnya kan kalau dari karakter itu kan kayak mendorong kita nih untuk berpikir gimana sih kita bisa menguasai kontrol atas emosi kita gitu. Berarti dia bisa lepas dari sistem Matrix dong. Bisa, kalau misalnya dia tetap mempertahankan kendalinya dia sendiri sebagai individu kayak gitu. Kalau dari sana gimana? Kalau dari aku, ini tuh ngingetin kita sama ini nggak sih konsepnya nihilisme, Iya. dimana jika semua ini tuh hanya ilusi, maka apa sih arti hidup kita gitu. Ini merupakan pertanyaan yang sangat dalam dan relevan dalam konteks modern ini sih. Iya. Terus saya juga nggak sih si Agent Smith itu tuh kayak mengkritik struktur sosial yang ada di pemikiran Marx. Jadi kayak ada relationship-nya nih sama nihilisme kayaknya. Iya. Ya kan? Nah kalau bisa dari Fabian? Kalau dari filmnya sendiri, filmnya tuh menantang penontonnya untuk bertanya-tanya ya, untuk berpikir kritis. Jadi film ini bisa jadi refleksi nih buat kita yang nonton. Mungkin ada ketidakpuasan sama kehidupan hari ini. Apalagi dalam dunia yang semakin digital, kita tuh harus terus-menerus berevaluasi terhadap pengalaman kita menanggapi perubahan atau perkembangan teknologi. Apakah perkembangan tersebut berpengaruh terhadap cara pandang kita, terhadap persepsi kita, terhadap kehidupan ini, gitu. Oke, bagaimana menurut teman-teman sekalian kesan-kesannya mengenai film The Matrix ini? Kalau pesan saya itu tadi menimpali ucapan Fabian ya, agar kita selalu bersikap kritis sebagai generasi muda khususnya, dan kita itu ada selalu mempertanyakan nih apa yang kita anggap sebagai kenyataan gitu. Dan dengan begitu juga kita tidak akan kecenderungannya kita tidak akan memaksakan kepercayaan atau yang kita anggap sebagai kenyataan kita agar orang lain juga mempercayainya gitu. Jadi intinya jangan takut untuk mencari kebenaran meskipun kebenaran itu terkadang menyakitkan. Betul, aku setuju banget sih sama Kayla ya, karena kebebasan berkehendak tuh hal yang penting gitu buat kita, apalagi kan kita sebagai manusia punya keputusan yang berbeda ya, karena kalau misalnya kita nggak punya kehendak sendiri akan susah juga gitu untuk menjalani hidup ya kan. Jadi sebenarnya kalau dari aku sih bijak aja untuk menggunakan kebebasan, karena pilihan itu tuh harus sesuai dengan diri kita. Kalau misalnya istilah kata kita dipilih sama orang lain yang nggak serak gitu sama kita, kan gak enak gak sih kalau misalnya kita dipilih atas orang lain ya gitu. Jadi ya kita juga sebenarnya punya hak untuk berkehendak atas keputusan kita gitu sih. Tapi
kita juga perlu ingat sih tentang identitas itu kan bukan sesuatu yang tetap ya. Hidup kita kan terus berjalan gitu, sering berjalannya waktu. Kita terus berkembang, terus juga ada perubahan-perubahan lah. Itu sangat penting untuk diakui gitu. Iya benar. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada kondisi A, terus tiba-tiba beberapa tahun kemudian kondisinya berubah gitu ya. Iya, perubahan-perubahan itu sih harus kita akui. Tambahan dari gue, sama seperti Kaela sih tadi, kita tuh harus terus mengembangkan jiwa kritis kita masing-masing, karena itu bisa jadi atribut buat kita, ya balik lagi mengambil sikap terhadap perubahan dunia modern yang dinamis gitu. Sangat menarik ya obrolan hari ini. Nah, terima kasih teman-teman. Semoga penonton Nanti ini atur lagi dong sesi lebih panjang. Oh iya, oke. Semoga teman-teman bisa penonton terutama bisa memahami tentang obrolan kita ya tentang film The Matrix. See you. See you.